Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fakih Ismail dengan NIM 24111911009. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perancangan struktur jembatan, yaitu di rangka jembatan baja. Nah, salah satu tujuannya untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah perancangan struktur jembatan. Dosen pengampu yaitu Bapak Prima Sukma Yuwana, STMT. Di sini saya berasal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Pertama-tama puji dan syukur penulis, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab limpahan rahmat kasih sayang sehingga atas izinnya penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Bentuk terima kasih penulis juga terhadap orang tua yang selalu ikhlas dan penuh kesabaran mendukung dan mendidik penulis selama ini. Terus selanjutnya kepada Bapak Roni Srono Hadinagoro, Insinyur MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Bapak Prima Sukma Yuwana, STMT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Perancangan Struktur Jembatan. Yang keempat, teman-teman yang telah mendukung jalannya penulisan ini. Pertama-tama, pendahuluan. Dari latar belakangnya, jembatan merupakan sebuah struktur penting yang dibuat untuk menyeberangi suatu rintangan seperti jurang, sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan juga sebagai infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran suatu perjalanan atau lalu lintas karena sebagian penghubung antara daerah untuk menunjang perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan pariwisata pada suatu daerah. Jembatan juga kadang bisa dijadikan sebagai ikonik dari suatu wilayah, contohnya di Bandung, Jembatan Pasopati. Nah, itu sebagai salah satu ikonik di wilayah Bandung. Jembatan di Palembang juga, ataupun Jembatan Suramadu yang ada di Madura, menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Itu juga sebagai ikonik atau suatu yang bisa dibanggakan dari suatu daerah tersebut. Tujuan dari membuat tugas ini adalah memodelkan desain permodelan struktur jembatan rangka, yaitu rangka baja. Yang kedua, mahasiswa dapat mengerti konsep-konsep dasar dalam mendesain. Yang ketiga, dapat menghitung gaya dalam untuk masing-masing tipe batang. Yang keempat, mahasiswa dapat menampilkan rekap nilai gaya aksial, tarik maksimum, dan gaya aksial tekan minimum untuk rangka utama. Yang kelima, mahasiswa dapat menampilkan rekap nilai momen, maksimum, dan minimum untuk melintang dan memanjangnya. 6. Mahasiswa dapat menampilkan rekapan gaya aksial tarik maksimum dan juga gaya tekan minimum untuk ikatan angin. Mahasiswa dapat menampilkan kombinasi pembebanan untuk desain. Yang terakhir, mahasiswa dapat menentukan desain penampang yang memenuhi syarat rasio kurang dari 1. Nah, untuk standar dan referensi di sini kita lebih mengutamakan SNI 1725/2016, yaitu Peraturan Pembebanan Jembatan. Sebenarnya ada beberapa part juga kita ngambil dari SNI 032833/2016, standar perancangan gempa untuk jembatan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita berkenalan dulu dengan SNI 1725/2016. Di sini juga ada kelompok pembebanan untuk simbol dan bebannya. Di sini ada MS sebagai beban mati, komponen struktur dan non-struktural jembatan. Terus MA beban mati, perkerasan, dan utilitas atau tambahan. Nah, di sini juga ada beban transiennya, ada TR sebagai gaya sentrifugal, ada TD beban lajur D, ada TT beban lajur truk, TP beban berjalan kaki, dan lain sebagainya. Lanjut ke laporan. Kondisi topografi. Berikut adalah rencana suatu topografi rancangan jembatan. Nah, dikarenakan nama saya Muhammad Fakih Ismail, saya membuat jembatan bernama Al-Faqih di Sungai Land of Dawn. Salah satu lokasi jembatannya direncanakan seperti berikut. Jadi ada suatu aliran sungai yaitu bercabang antara kanan kiri. Nah, kita ingin mendesain jembatan ini dengan panjang diameter 50 meter, dengan panjang 50 meter. Selanjutnya untuk desain struktur jembatan.
Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh untuk SketchUp-nya, yaitu bentuk struktur jembatannya kurang lebih hampir sama seperti ini. Jadi akan ada baja atau dengan panjang jembatan yaitu 50 meter, terus lebarnya 9 meter yang bakal kita rencanakan. 9 meter itu 7 meternya untuk lajur dua arah, terus yang 2 meternya untuk trotoar kanan kiri. Di situ juga ada batang melintang, ada baja batang melintang, ada diagonal, dan juga top chordnya, serta ada ikatan anginnya. Terus selanjutnya gambar perencanaan. Jadi di sini dikarenakan tipe jembatannya itu 50 meter dan kita itu mengambil desain yaitu berupa rangka baja atau steel truss, yaitu antara 40 sampai 200 meter. Berikut adalah desain SAP 2000-nya. Nah, panjangnya 50 meter. Nah, ini jembatan ini juga termasuk jembatan Warren. Jadi tipenya Warren. Nah, sistematika penulisannya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, kriteria desain, dan analisis perhitungan, serta kesimpulan dan saran. Nah, bab 2. Tinjauan pustaka. Definisi jembatan. Sudah dijelaskan di awal bahwasannya jembatan itu merupakan penghubung dua daerah guna memperlancar transportasi darat. Terkadang konstruksi jembatan terdiri dari substructure, ada bangunan bawah, dan upper structure adalah bangunan atas. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang bangunan bawah, yaitu ada pondasi, abutmen, dan pilar. Kalau pondasi itu adalah berfungsi menerima beban dan meneruskan ke lapisan tanah terkeras. Terus abutmen adalah ujung-ujung jembatan yang berfungsi untuk penahan beban dari bangunan atas dan memasukkan ke pondasi. Terus ada pilar. Pilar itu adalah kedua kepala jembatan, berfungsi sebagai badan dan ujung batang gaya-gaya lainnya yang nanti dilimpahkan kepada pondasi. Terus ada struktur bangunan atas atau upper structure. Yang pertama dalam pembebanannya, bangunan atas itu ada dari lantai kendaraan. Nah, lantai kendaraan ini sebagai jalur lalu lintas, berfungsi memikul beban lalu lintas yang melewati serta melimpahkan beban gaya-gaya di gelagar memanjang maupun gelagar melintang. Terus balok girder atau balok yang memanjang berfungsi sebagai pendukung lantai. Terus diafragma atau gelagar melintang sebagai pengikat balok girder. Ada trotoar juga sebagai kenyamanan pejalan kaki serta bangunan pelengkap lainnya. Sedikit menjelaskan tentang perancangan abutmen. Hampir sama perancangan abutmen jembatan ataupun perancangan beban atas jembatan atau upper structure tadi, itu ada beban hidup, beban mati, beban tambahan, serta beban angin dan beban pejalan kaki. Kalau untuk beban gaya rem itu juga dibutuhkan, hanya di dalam perhitungan ini tidak dimasukkan. Sama seperti perancangan upper structure, urutannya hampir sama. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 3, kriteria desain dan analisis perhitungan struktur atas bangunan. Di sini kita akan mendesain satu struktur desain jembatan, yaitu dengan menggunakan rangka baja dengan tipe Warren dengan panjang bentang 50 meter dengan tinggi 5 meter, maka ditentukan dengan asumsi tebal plat lantai 0,3 meter mengacu pada SNI. Terus lebar bentangnya juga kita menggunakan lebar 9 meter, di mana kita tidak memakai bahu jalan, cukup dengan lebar jalan dan trotoar. Lebar jalannya itu 7 meter dan trotoarnya masing-masing 1 meter 1 meter dengan total 2 meter. Terus kita juga menggunakan spesifikasi beton untuk lapisan aspal yaitu 30 megapascal. Terus beam spacing-nya itu per 5 meter, terus jenis bajanya kita menggunakan baja BJ41, di mana FY-nya 250 megapascal dan FU-nya 410 megapascal. Nah, tebal platnya kita di sini menggunakan tebal plat 0,2 meter, terus tebal aspal overlay-nya 0,05, terus tebal genangan air hujan. Jika nanti di perhitungan tidak ada, berarti tidak dimasukkan, yaitu 0,05, serta trotoar, yaitu 0,3 meter.
Lanjut ke analisis pembebanan. Nah, di sini untuk pembebanan, yang pertama kita ada beban permanen, yaitu beban yang sudah dimasukkan ke dalam struktur tersebut. Seperti yang dijelaskan di dalam SNI 1725/2016, bahwasannya beban permanen adalah yang tertera dalam gambar berikut. Nah, ini berat-beratnya. Nah, bisa dilihat. Terus nanti langsung saja dimasukkan ke permodelannya dengan spesifikasi sebagai berikut untuk beban MS-nya. Terus untuk selanjutnya adalah beban mati tambahan atau eksterior, atau yang bisa dibilang tadi di dalam SNI itu adalah beban utilitas atau tambahan. Yang pertama kita menghitung plat lantai. Di sini kita menggunakan spesifikasi plat lantai dengan berat jenis 24 kN/m², tebal platnya tadi 0,2 serta jarak spasinya 1,5, maka diketemukan nilai yaitu 7,2 kN/m². Terus untuk aspal plus overlay. Nah, kita tadi sudah ditentukan aspal plus overlay itu 0,05. Berat jenis aspal itu 22 ton/m². Lalu kita kalikan saja untuk mendapatkan nilainya, yaitu gamma dikali S dikali tebal aspal dengan nilai dan didapatkan hasil 0,22 ton/m². Selanjutnya untuk trotoar. Trotoar beton yang tadi tebalnya 0,3 meter atau 30 cm, nah, langsung dikalikan. Hanya untuk beban trotoar serta raling atau pipa baris tadi dimasukkan nanti di dalam permodalan itu di ton per titik buhul. Jadi di masing-masing titik buhulnya. Dapat disimpulkan bahwa rekapitulasi beban mati tambahan sebagai berikut. Selanjutnya adalah beban lalu lintas. Nah, yang pertama adalah beban lajur D atau BTR. Di sini dikarenakan bentangnya lebih dari 30 meter, maka kita menggunakan rumus Q sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 per L panjang bentangnya dengan satuan kilopascal. Nah, akhirnya kita temu nilainya 7,2 kPa, maka dirubah jadi ton per meter pangkat 2 yaitu 0,72. Berikut adalah selanjutnya adalah beban garis terpusat atau BGT. Nah, di sini kita menggunakan SNI 1725, bahwasannya faktor beban dinamis pada beban T yaitu adalah 40%, dikarenakan menuju pada 50 meter, panjangnya 50 meter. Nah, dihitung-hitung akhirnya diperoleh nilai 0,86 ton/m². Selanjutnya beban truk atau T. Nah, dengan nilai 50 kali 1 min FBD, FBD sudah ditentukan 0,3, itu dari SNI didapatkan 65 ton didistribusikan. Lalu setelah itu kita kalikan dari yang masing-masing itu di nilai sini, nilai mobilnya yaitu 25 kN, kita kalikan dengan nilai 1,3, yaitu nilai 1 min, mohon maaf ini harusnya plus 1 plus 0,3 atau FBD ini. Jadi dikali hasilnya 32,5. Nah, jadi 25 dikali 1,3, hasilnya 32,5. Nanti akan dimasukkan ke pembebanan pada permodelannya. Nah, untuk selanjutnya ini juga panjang-panjangnya nanti akan dimasukkan ke permodelannya. Terus 4, beban pejalan kaki atau TP. Beban pejalan kaki dihitungnya 0,5 ton/m², maka dimasukkan ke titik buhul nanti, yaitu 22,5 ton/m². Selanjutnya ada beban kombinasi. Pertama beban layan, ada terhadap lajur D dan juga terhadap truk. Nah, terus kuatnya juga terhadap lajur D dan terhadap truk dengan nilai sebagai berikut. Dari input load combination-nya itu sebagai berikut. Terus untuk pembebanan ini kita tidak pakai beban rem, tapi tidak apa-apa. Untuk hasilnya ya bisa kita simpulkan 43,07, hanya untuk di dalam permodelan SAP tidak dimasukkan. Nah, selanjutnya permodelan SAP 2000.
Pembebanan yang bekerja pada struktur rangka baja terdiri dari berat sendiri, berat sendiri, beban hidup, beban angin. Untuk kombinasi pembebanan mengacu pada beberapa peraturan, yaitu 1725/2016, SNI 1725/2016. Beban-beban yang bekerja secara detail dijabarkan sebagai berikut. Nah, tahapan pertama adalah kita menggambar sketsa awal. Bisa kita langsung dilihat di SAP 2000 kita sudah ada. Dengan cara permodelan, kita menggunakan new model, lalu sebentar loading. Nah, kita menggunakan 2D atau dengan tipe Warren tadi. Kita menghitung dengan plat lantainya dengan panjang 50 meter, maka plat lantainya terdapat 10, karena number of division ini yang dihitung bukan dari titiknya, tapi dari plat lantainya. Dengan ketinggian yang sudah ditentukan 5.000, terus masing-masing space-nya kita gunakan 5.000. Nah, akhirnya sudah jadi seperti ini. Untuk selanjutnya, membuat sketsa awal pada spesifikasi beban jembatan 50 meter dan tinggi 5 meter dengan 2D truss dengan grid jumlah 11, nah searah X dan lengthnya 5 meter searah Y. Selanjutnya, kita memberikan material. Di sini kita langsung saja ke define, terus ke material kita masukkan spesifikasi BJ kita, yaitu BJ41 dengan spesifikasi 250 dan 410. Nah, selanjutnya juga beton, mohon maaf, loading. Dengan beton juga sama dengan spesifikasi 30 MPa. Selanjutnya, memasukkan nilai-nilai frame properties-nya. Jadi di sini kita kan memerlukan nilai untuk nanti dimasukkan ke dalam pembebanannya. Yang pertama ada diagonal dengan IWF 400, walaupun nanti di akhir kita juga harus trial and error, mana yang bakal berfungsi dengan baik dengan ukuran berapa yang akan kita gunakan. Tapi kita menggunakan yang kita ingin tentukan saja, yaitu IWF melintangnya 700, 300, 1324, terus memanjangnya 400, 400, 1321, terus memanjang tengahnya 300, 310, 15. Nah, untuk selanjutnya yang sudah ditentukan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan ikatan angin, mohon maaf. Terus untuk selanjutnya area section kita menentukan beban untuk plat lantainya. Sama dengan nanti kita cari di SAP 2000 area section, masukkan nilai platnya. Dikhawatirkan ada terjadi loading, maka lanjut saja. Begitu selanjutnya permodelan rangka baja. Nah, berikut adalah permodelannya. Sudah terdapat diagonalnya, yaitu yang berupa menyilang. Terus ada ikatan anginnya yang di atasnya. Terus ada plat lantai, ada bottom chordnya atau yang melintang, ada girdernya juga atau penghubung girdernya, terus ada juga top chordnya. Lalu setelah itu kita masukkan pembebanan live load, dead load, dan super dead load. Nah, jadi setelah itu kita masukkan pembebanannya di load pattern. Nah, kita masukkan nilai MS yaitu 1. Dead load-nya itu nilainya 1. Terus untuk nilai MA atau beban permanennya itu super dead load, terus terhadap lajur D 0, terhadap truk 0, terhadap pejalan kaki 0. Setelah dimasukkan ke semua, terusnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada di masing-masingnya. Jadi nanti dimasukkan ke section property-nya tadi yang sudah kita dapat dari nilai-nilai yang sudah dimasukkan di section properties atau frame section. Nanti kita masukkan ke dalam masing-masing batangnya. Misal kita maunya di batang atas ini. Nah, itu ada cara gampangnya. Kita menggunakan metode grouping
atau kita digrupkan. Gitu. Nah, assign group, misal kita mau milih lantai, nah, maka kita akan lihat, nah lantai ini sudah terpilih. Nah, jadi kalau sudah terpilih, tinggal langsung saja nanti kita masukkan materialnya, misal pakainya plat 30 tadi, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke beban tadi, memasukkan nilai beban mati atau beban aspalnya. Nah, karena beban aspal itu terdapat di apa namanya, lantai, plat lantai, ya, maka tadi kita pilih select. Nah, misal groups, kita milihnya plat lantai. Nah, sudah mohon maaf. Kita ke select. Nah, kita ke grup, kita ke plat lantai. Nah, ini sudah kepilih semua. Lalu kita menuju ke join load force. Mohon maaf, maksud saya langsung menuju ke area unformed loads. Nah, yang tadi. Duh. Misal kita contohkan satu saja. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya yang sudah kita dapatkan karena plat lantai. Nah, masukkan nilainya. Sebentar. Nah, jadi kita langsung masukkan saja. Kita klik dulu, misal plat lantainya. Lalu kita ke area loads. Nah, karena lantai kita pakai uniform load. Kita masukkan nilainya berapa. Baru kita nanti bisa lihat untuk di sini untuk nilai EMA-nya 0,22. Nah, selanjutnya untuk beban mati tambahan throttle dan railing, karena kan ini menggunakan titik buhul, berarti kita harus semua titik kita pilih, lalu kita tinggal masukkan sama dengan cara tadi juga di area load. Nah, intinya di area load nanti kita masukkan nilainya. Tuh 3,3 dan juga 0,1. Bisa kita cek di sini. Nah, 3,3 0,1. Oh ya, ditambahkan juga beban TP-nya yaitu pejalan kaki. Nah, pejalan kaki sebagai berikut. Nah, sudah ada. Nanti hasilnya seperti ini, bakal terlihat pembebanannya. Nah, untuk selanjutnya kita ke beban lalu lintas dulu. Kita memasukkan nilai beban lajurnya sama pada plat lantai, karena kan mobil pasti melewatinya lantai jembatan. Nah, untuk terhadap lajur D atau BTR, maka nilainya 0,72. Terus untuk BGT-nya juga sama dengan nilai, untuk ya BGT-nya dengan nilai 6,86. Tapi untuk BGT itu kita letakkan khusus di tengah bentang yang melintangnya. Jadi di bentang melintang. Ini. Mohon maaf, melek. Nah. Tidak kepencet.
Nah, sudah ada ini beban TD dan TT-nya. Nah, kalau untuk TD tadi 6,86, kalau untuk TT atau truk nanti dimasukkan juga nilainya sebagai berikut. Nah, dengan cara yang sudah dijelaskan tadi, bahwa nanti kita masukkan nilainya misal 0,25, nanti dimasukkan ke dalam. Tapi jaraknya itu bentuknya penambahan. Misal dari ini 1875, nanti kita masukkan ke pembebanan ini. Di atasnya tulisan load ini. Nah, itu 1875 terus dimasukkan untuk sebelahnya penambahan 1875 ditambah 1750. Begitupun seterusnya sampai belakang. Nah, nanti juga bentuknya penambahan. Nah, untuk loadnya dengan nilai yang sudah ditentukan juga. Nah, maksud saya seperti ini. 3,25 untuk roda depan. Kita roda depan penempatannya di di sumbu garis tengah, hanya sebelah kanannya garis tengah. Nah, untuk roda belakangnya kita di garis tengah dan juga sebelah kirinya untuk roda belakang. Karena kita menganggap bahwa arahnya itu menuju ke kanan. Jadi arahnya menuju ke kanan. Nah, tadi titik pejalan kaki bebannya juga sudah dimasukkan sebagai berikut. Nah, agar lebih mudah kita meshing atau pembagian elemen, jadi masing-masing lantai kita bisa membagi elemennya. Kurang lebih kita bagi 4 elemennya. Nah, contohnya sebagai berikut, di assign area meshingnya tadi. Lalu keenam, kita rilis, kita coba untuk ngerilis momen ditimbahkan pada yang tidak momen ditimbahkan pada yang tidak dirilis. Jadi pembebanan di ujung pada batang tidak dibebankan untuk momen, akan tetapi momen ditimbahkan pada yang tidak dirilis saja. Nah, ini kan yang di sini untuk diagonal kita rilis semua. Nah, kalau untuk yang top chordnya tidak, karena itu mendapatkan nilai momen. Nah, terus setelah kita rilis, sudah bentuknya seperti itu. Nah, kita langsung ngecek hasil runningnya. Apakah sesuai dengan penentuan izin R kurang dari 0,8 tadi. R tidak boleh lebih besar daripada 1 tadi. Nah, kita cek dulu pertama terhadap keaksial, didapatkan nilai sebagai berikut, didapatkan permodelan sebagai berikut. Terus terhadap momen didapatkan permodelan sebagai berikut. Nah, oh iya, sebelum itu kita juga memasukkan load combination section-nya. Nah, load combination section kita ke define, kita ke load combination. Nah, sebagai berikut nilai-nilainya. Nanti kita masukkan dengan kenapa satu semua, karena ini layan, jadi beban layan. Nah, kalau untuk kuat kita menggunakan yang ada di SNI tadi. Nah, setelah itu kita kita bandingkan, kita load combination section. Kan yang sering yang sering terjadi itu beban yang kuat itu bisa dikombinasikan. Kalau untuk layan itu tidak. Maka diperoleh seperti berikut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan apakah kombinasinya itu sesuai gitu, dengan IWF yang tadi. Tapi kita peroleh bahwasannya IWF di sini masih banyak yang mengalami warna merah. Nah, maka dari itu kita harus dengan cara select tadi, kita dengan select memanjang. Nah, kita sudah dapatkan untuk bentang yang memanjang ini. Lalu kita rubah. Kan tadi ada yang memanjang tadi nilai nilainya masih merah gitu ya. Masih di atas 1. Nah, kita harus rubah dengan permodelan apa agar kita mendapatkan nilainya yang pas, atau kita trial and error.
Nah, maka dari itu kita di sini memperoleh, kita menggunakan W21 kali 300 untuk memanjangnya, girder memanjangnya. Sehingga hasilnya itu sebagai berikut. Nah, sudah terlihat bahwa rasio kapasitasnya itu semua berwarna hijau dan biru, menandakan struktur jembatan ini sudah aman untuk digunakan. Setelah itu kita ke area thickness overrides. Nah, untuk memasukkan nilai ininya, joint of phase-nya, kita menggunakan setelah dihitung kita mendapatkan hasil 0,4735. Kita coba running dulu. Ya. Maaf sedikit lag. Nah, sini kita menggunakan istilnya tadi I apa namanya W21300. Nah, didapatkan aksialnya terus momennya aksialnya terus tarik maksimal dan minimumnya ya kurang dari 0,1 gitu. Kurang dari 1. Maka itu sudah dianggap sesuai. Nah, lalu kita mendapatkan untuk yang kuat 1 TD atau top chord tadi, kita menggunakan IWF 21 kali 300. Nah, dengan force and momentnya, cek force and momentnya untuk PU 55, terus MU, terus terhadap TU juga sama, semuanya. Nah, untuk converting, axial force design, dan lain sebagainya. Kita dapat menemukan desain IWF berapa yang sekiranya kuat untuk dipakai untuk girder tersebut. Nah, ini berikut nilai-nilainya. Nah, ya, untuk terakhir itu kita masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk perancangan jembatan akhir ini, penulis mendapatkan banyak pengetahuan, terutama dalam permodelannya dan juga teori-teori. Terus untuk sarannya pada SAP 2000-1422 ini untuk ketelitiannya menurut saya masih mendekati untuk sebenarnya. Jadi belum cocok banget. Terus untuk elemen struktur hendaknya mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan di lapangan. Jadi kita juga butuh pelaksanaan langsung. Terus dalam merancang menggunakan diameter tulangan baja harus disesuaikan dengan pasaran. Jadi kalau misalnya tadi W21 kali 300 tidak di pasaran, kita harus mencari gimana kerjanya perencana untuk mencari ininya bahan-bahan yang ada di pasaran tersebut. Gitu. Ya mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.